Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratih Rizky Nirwana, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Alam, beserta seluruh teman-teman saya dari Pendidikan Kimia 6B yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok A atau kelompok 1 izin mempresentasikan materi yang berjudul terpenoid. Nah, mari simak penjelasan dari kami mengenai materi tersebut. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok A yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ladun Hikman Cimatepsari, NIM 190807629, dan rekan saya Lutfi Sahita Dewi, NIM 190807637. Pokok pembahasan kami yaitu ada 5. Yang pertama, pengertian dan keteraturan terpenoid. Yang kedua, klasifikasi terpenoid dan contohnya. Yang ketiga, sifat-sifat terpenoid. Yang keempat, biosintesis terpenoid. Dan yang terakhir, aplikasi atau penerapan dari terpenoid. Oke, baiklah, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan keteraturan terpenoid. Nah, sebelum ke pengertian terpenoid, kita akan membahas pengertian dari terpen terlebih dahulu. Jadi, terpen ialah senyawa hidrokarbon yang dihasilkan oleh tumbuhan dan banyak dihasilkan dari getah dan vakuola selnya. Pada umumnya, senyawa hidrokarbon dikenal sebagai terpena dan senyawa yang mengandung oksigen disebut terpenoid. Pada tumbuhan, senyawa-senyawa golongan terpena dan terpenoid merupakan metabolit sekunder. Terpena dan terpenoid dihasilkan juga oleh sejumlah hewan, terutama pada serangga dan beberapa hewan laut. Terpen memiliki berbagai struktur. Mereka dapat berbentuk asiklik atau memiliki satu atau lebih cincin. Senyawa tersebut mungkin hanya memiliki atom karbon dan hidrogen, atau mungkin juga memiliki heteroatom. Heteroatom yang paling umum di terpen adalah oksigen. Nah, terpen ini dia banyak ditemukan pada minyak esensial. Contohnya yaitu termasuk myrcene dan mentol. Kemudian yaitu pengertian dari terpenoid. Terpenoid merupakan derivat dehidrogenasi dan oksigenasi dari senyawa terpen. Secara struktur kimia, terpenoid merupakan penggabungan dari unit isoprena. Ia dapat berupa rantai terbuka atau siklik, kemudian dapat juga mengandung ikatan rangkap, dapat berupa gugus hidroksil, karbonil, ataupun gugus fungsi lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu keteraturan terpenoid. Terpenoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang dibangun oleh 2 atau lebih unit atom C5 yang disebut unit isopren atau 2-metil 1,3 butadiena. Di unit isoprena, dia memiliki 5 karbon, yaitu 4 berturut-turut dengan cabang 1 karbon pada karbon tengah. Unit-unit isopren tersebut mereka saling berikatan secara teratur dalam molekul, di mana kepala dari unit yang satu berikatan dengan ekor dari unit yang lain. Kepala merupakan ujung terdekat ke cabang metil, sedangkan ekor merupakan ujung yang lain, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ada di PPT. Nah, teman-teman bisa mencermati gambar yang ada di PPT. Di situ ada unit isopren, kemudian ada gambar dari struktur isopren, ada keterangan kepala, kemudian ada ekor. Nah, keteraturan mengenai struktur terpenoid atau susunan kepala menuju ekor ini disebut dengan kaidah isopren. Kaidah isopren, maksud saya kaidah isopren, yaitu kaidah yang merupakan ciri khas dari sebagian terpenoid, sehingga dapat dijadikan dasar penetapan terpenoid. Nah, dia juga dapat digunakan sebagai dasar penetapan struktur terpenoid. Struktur rangka terpenoid dibangun oleh 2 atau lebih molekul isopren. Pendapat ini dikenal dengan hukum isopren. Nah, apa sih hukum isopren? Hukum isopren yaitu 1.
Pembentukan isopren aktif berasal dari asam asetat melalui asam metalonat. 2. Penggabungan kepala dan ekor 2 unit isopren yang akan membentuk mono, sesquid, di, sester, dan politerpenoid. Yang ketiga, penggabungan ekor dan ekor dari unit C15 atau C20 untuk menghasilkan triterpenoid dan steroid. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi terpenoid dan contohnya. Secara umum, terpenoid terdiri dari unsur-unsur karbon dan hidrogen dengan rumus molekul umum C5H8N. Klasifikasi senyawa terpenoid biasanya tergantung pada nilai N tersebut. Nah, di sini terdapat klasifikasi terpenoid berupa tabel. Nah, di sini ada jumlah atom karbon, jumlah unit isopren, kemudian ada kelas terpenoid. Jadi untuk jumlah atom karbon 5 atau C5 dan memiliki 1 unit isopren, dia termasuk kelas terpenoid isoprena atau hemiterpenoid. Kemudian untuk yang memiliki jumlah atom karbon 10 dengan jumlah unit isoprennya 2, dia termasuk kelas terpenoid monoterpenoid. Lalu kemudian yang jumlah atom karbonnya ada 15, unit isoprennya ada 3, dia termasuk kelas sesquiterpenoid. Selanjutnya untuk jumlah atom karbon 20, jumlah unit isopren 4, dia termasuk kelas diterpenoid. Lalu untuk jumlah atom karbon 30, jumlah unit isopren 6, dia termasuk kelas triterpenoid. Kemudian untuk jumlah atom karbon 40, jumlah unit isopren 7, dia diklasifikasikan ke dalam kelas tetraterpenoid. Yang terakhir yaitu untuk jumlah atom karbon lebih dari 40 dan jumlah unit isopren lebih dari 8, dia diklasifikasikan ke dalam kelas polyisoprena atau politerpenoid. Nah, tentunya kita akan membahas mengenai klasifikasi tersebut secara satu persatu. Yang pertama yaitu ada hemiterpenoid atau isoprena. Isoprena merupakan senyawa volatil atau mudah menguap yang dihasilkan oleh tumbuhan berupa oaks, poplar, eukaliptus, dan beberapa tumbuhan legum. Isoprena banyak dihasilkan oleh industri sebagai hasil samping dari proses cracking minyak. Sekitar 95% dari produksi isoprena digunakan untuk menghasilkan cis 1,4 polyisoprena atau karet sintetik. Nah, di situ terdapat struktur dari isoprena. Silakan bisa teman-teman lihat. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu ada monoterpenoid. Monoterpenoid adalah senyawa terpenoid yang paling sederhana. Dia terbentuk dari 2 unit isopren dengan rumus kimia C5H8-2. Kelas monoterpenoid biasanya muncul dalam bentuk hidrokarbon, alkohol, aldehid, dan keton. Nah, monoterpenoid juga merupakan komponen minyak atsiri yang berupa cairan tidak berwarna, tidak larut dalam air, kemudian mudah menguap dan berbau harum. Nah, monoterpenoid ini dia diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, diantaranya ada monoterpenoid asiklik, monosiklik, bisiklik, trisiklik, dan tetrasiklik. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa teman-teman lihat di makalah. Nah, kemudian di situ terdapat gambar dan juga contoh dari monoterpenoid. Untuk gambar di situ ada gambar monoterpenoid berdasarkan jumlah cincin atau sikliknya. Ada monoterpen asiklik, monoterpen monosiklik, dan monoterpen bisiklik. Bisa teman-teman amati untuk gambarnya. Kemudian untuk contoh dari monoterpenoid ini, untuk yang asiklik di situ ada myricen. Contohnya itu hops. Contoh lain yaitu ada serai, kemudian ada bunga dari tanaman ganja. Lalu di situ juga ada linalol dengan contoh bunga lavender. Kemudian untuk yang monosiklik di situ ada mentol. Ya, itu contohnya ada daun mint. Kemudian untuk timol
Dia itu dalam bentuk suplemen herbal yang tergolong antiseptik. Jadi contohnya di situ yatimol berupa tanaman jenis obat-obatan. Kemudian ada carvacrol. Contohnya ada minyak oregano, minyak atsiri. Nah, untuk yang bisiklik di situ ada pinen. Contohnya ada resin pinus atau getah pinus dan ada eukaliptol, yaitu minyak eukaliptus, kemudian minyak esensial, minyak atsiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada sesquiterpenoid. Sesquiterpenoid merupakan senyawa yang mengandung atom C15 atau biasanya dianggap berasal dari 3 satuan isopren dengan rumus kimia C5H83. Dia juga sama seperti monoterpenoid. Sesquiterpenoid ini terdapat sebagai komponen minyak atsiri yang berperan penting dalam memberikan aroma pada buah dan bunga. Sesquiterpenoid itu dia juga memiliki beberapa tipe. Di antaranya ada asiklik, monosiklik, bisiklik, dan lakton. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa teman-teman baca di makalah. Kemudian di sini ada gambar dari sesquiterpen asiklik, bisiklik, dan monosiklik, bisa teman-teman cermati. Kemudian untuk contohnya, di sini yang asiklik ada Farnescens. Di situ contohnya ada apel hijau, kemudian contoh lain ada melati, minyak atsiri. Untuk yang monosiklik, di situ contohnya ada humulen, yaitu ada hops, kemudian ada tanaman aromatik yang lain seperti cengkeh dan kemangi. Lalu ada zingibre, di situ contohnya itu ya jahe. Kemudian untuk yang bisiklik, di situ ada beta caryophyllene. Contohnya ada black pepper atau lada. Kemudian untuk yang trisiklik di situ ada longivalens. Contohnya yaitu minyak pinus. Selanjutnya yang keempat yaitu ada diterpenoid. Diterpenoid merupakan senyawa yang mengandung atom C20 yang berasal dari 4 satuan isopren dengan rumus kimia C5H84. Nah, karena titik didihnya yang tinggi, dia tidak mudah menguap dan biasanya diterpenoid ini tidak ditemukan dalam minyak atsiri tumbuhan. Kebanyakan penyebarannya sangatlah terbatas. Dimungkinkan satu-satunya diterpen yang tersebar luas adalah senyawa induk asiklik atau fitol yang terdapat dalam bentuk ester dalam molekul klorofil. Nah, diterpenoid ini juga terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu ada asiklik, monosiklik, bisiklik, trisiklik, tetrasiklik, dan pentasiklik. Nah, di situ terdapat gambar dari bentuk itu ya, diterpenoid bisa teman-teman lihat. Kemudian terdapat contoh juga. Untuk contoh di sini ada abietic acid atau asam abietik. Di situ ada pohon ya, itu pohon gambarnya. Kemudian ada froscolin, yaitu tanaman Plectranthus barbactus yang berasal dari Nepal. Kemudian ada paclitaxel, contohnya yaitu jamur parasit pohon yew di Montana. Kemudian ada steviosid, yaitu contohnya ada tanaman stevia. Kemudian ada salvinorin A, yaitu contohnya ada tanaman salvia. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu ada triterpenoid. Triterpenoid merupakan salah satu senyawa terbesar dalam kelas terpenoid yang dibentuk oleh kerangka karbon serta berasal dari 6 satuan isopren dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C30 asiklik yang disebut dengan squalen. Nah, triterpenoid ini berupa senyawa tak berwarna, berbentuk kristal, biasanya memiliki titik lelah yang tinggi.
Kemudian senyawa ini dikelompokkan menjadi triterpenoid, tetrasiklik, dan pentasiklik. Untuk yang tetrasiklik, dia menarik perhatian karena berkaitan dengan biosintesa steroid. Contohnya yaitu ada lanosterol. Kemudian untuk yang pentasiklik merupakan triterpenoid yang paling penting dan tersebar luas, contohnya ada alfa-amirin dan beta-amirin. Nah, senyawa triterpenoid ini umumnya ditemukan pada tumbuhan berbiji dan pada hewan. Beberapa triterpenoid menunjukkan aktivitas fisiologi dan senyawa ini merupakan komponen aktif dalam tumbuhan obat yang telah digunakan untuk penyakit termasuk diabetes, gangguan menstruasi, patukan ular, gangguan kulit, kerusakan hati, dan malaria. Di situ ada gambar dari squalene ya atau triterpenoid. Kemudian juga ada contoh. Nah, contoh di sini yang pertama yaitu ada beta sitosterol, yaitu diantaranya ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Lalu ada brasinolide, yaitu di situ berupa pertumbuhan tanaman ya. Kemudian ada lanatosid, yaitu diantaranya ada glikosida jantung. Kemudian ada avenasin A1, yaitu berupa oats atau sereal. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu ada tetraterpenoid. Tetraterpenoid merupakan kelompok terpenoid yang disusun oleh 8 unit isopren atau C40. Kemudian tetraterpenoid ini yang paling dikenal adalah karotenoid. Contohnya yaitu ada beta-karoten. Nah, karotenoid ini merupakan golongan pigmen yang larut dalam lemak berwarna kuning sampai merah. Terdapat pada semua tumbuhan dan dalam berbagai jaringan. Pada tumbuhan karotenoid itu punya dua fungsi. Yang pertama yaitu untuk membantu dalam fotosintesa dan yang kedua yaitu untuk pewarnaan pada bunga dan buah. Karotenoid yang terkenal adalah hidrokarbon tak jenuh turunan Lycopena peroxygenase yang dikenal sebagai xanthofil. Contoh lain yaitu pada beta-karoten memberi warna jingga pada wortel atau Daucus carota, kemudian lycopene yaitu warna merah terang pada tomat atau Lycopersicon annum. Kemudian ada capsanthin, yaitu warna merah pada cabai atau Capsicum annum. Nah, di situ terdapat contoh ya teman-teman di gambar. Nah, di antaranya ada lycopene, tadi sudah disebutkan ya, warna merah terang pada tomat. Nah, kemudian ada zeaxanthin. Zeaxanthin di sini contohnya ada sayur bayam, brokoli, kol. Nah, kemudian ada capsorubin. Contohnya ada paprika merah, cabai merah. Lalu ada krokin. Contohnya di situ yaitu saffron atau rempah-rempah. Lalu juga ada abscisic acid atau asam abscisic, yaitu contohnya alga hijau. Nah, yang terakhir yaitu ada polyisoprena atau polyterpenoid. Polyterpenoid ini mempunyai lebih dari 8 unit isopren dengan rumus kimia C5H8N. Lebih dari 2000 spesies tumbuhan memproduksi polyterpenoid. Polyterpenoid berupa alkohol primer asiklik yang disebut polyprenol dan terdapat dalam tumbuhan tingkat tinggi terutama dalam daun. Contohnya yaitu ada karet, sonalesol, dan dolikol. Contoh lain yaitu pada fragmen yang terikat dengan kuinon dari jalur sikimat maksud saya, yakni ada ubiquinon dengan rantai samping C40 sampai C50. Kemudian ada plastoquinon dengan rantai samping umumnya C45.
Lalu ada manakuinon dengan rantai samping hingga C65. Lalu untuk polyisoprena yang lebih panjang, dia ditemukan pada polimer alami seperti karet atau Hevea brasiliensis dan Gutta persa atau Palagium gutta. Nah, di situ ada gambar dari polyisoprena dan juga ada contoh gambar di situ ada pohon karet. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai sifat dan yang lain-lain akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfi Sahita Dewi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat terpenoid. Terpenoid biasanya dapat larut pada lipid dan memiliki sifat yang mudah menguap. Nah, golongan monoterpenoid berwujud cair menggunakan titik didih antara 140 hingga 180 derajat Celcius. Sedangkan golongan sesquiterpenoid juga berwujud cair dengan titik didih yang lebih besar, yaitu 200 derajat Celcius. Secara umum, sifat-sifat terpenoid dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sifat fisika, di mana sifat fisika yang pertama, monoterpenoid memiliki titik didih 140 hingga 180 derajat Celcius. Yang kedua, dalam keadaan segar yang merupakan cairan tidak berwarna. Akan tetapi, jika teroksidasi, warnanya akan berubah menjadi gelap. Sifat fisika yang ketiga, mempunyai bau yang khas. Selanjutnya, indeks biasnya tinggi, kemudian kebanyakan optik aktif, kerapatannya lebih kecil dari air, dan yang terakhir, larut dalam pelarut organik seperti ether dan alkohol. Sedangkan sifat kimia dari terpenoid ada dua. Yang pertama, senyawanya tidak jenuh atau mempunyai rantai terbuka, disebut juga dengan rantai siklik. Kemudian isoprenoid kebanyakan bentuknya chiral dan terjadi dalam dua bentuk enantiomer. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang biosintesis terpenoid. Biosintesis terpenoid atau terpena menggambarkan efisiensi sintesis yang terjadi secara alami. Terdapat dua cara dalam memperolehnya, yaitu yang pertama dengan cara reaksi yang sama digunakan kembali untuk menyiapkan senyawa yang lebih kompleks. Dan yang kedua, zat perantara sebagai kunci dalam menyiapkan zat permulaan untuk menghasilkan beragam produk lainnya. Bisa diamati di gambar dalam PPT. Untuk gambar yang atas itu gambar pembentukan isopentanil difosfat, di mana semua terpenol atau terpenoid disintesis dari dimetil alil difosfat dan isopentanil difosfat. Keduanya mengandung 5 atom karbon. Asal dari kedua senyawa tersebut yaitu berasal dari asetil-CoA. Kemudian untuk gambar yang bawah itu merupakan reaksi umum terpenoid, di mana difosfat atau disingkat juga dengan OPP sering digunakan sebagai gugus pergi dalam sistem biologi. Gugus ini lemah dan termasuk basa resonans yang terlibatkan. Adapun strategi keseluruhan biosintesis terpena dari dimetil alil difosfat dan isopentanil difosfat diringkas dalam gambar yang telah dicantumkan. Nah, jadi pada gambar tersebut 2C5 difosfat dikonversi ke granil difosfat atau sebuah monoterpena C10. Granil difosfat adalah bahan awal untuk semua monoterpena lainnya.
Nah, untuk gambar selanjutnya yaitu pembentukan 2 farnesil difosfat, di mana geranil difosfat diubah menjadi farnesil difosfat sesquiterpena C15 dengan penambahan 5 unit karbon. Nah, farnesil difosfat merupakan bahan awal untuk semua sesquiterpena dan diterpena. 2 molekul farnesil difosfat dikonversi ke squalena diterpena C30. Squalena merupakan bahan awal untuk semua triterpena dan steroid. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang penerapan atau aplikasi mengenai terpenoid. Untuk aplikasi terpenoid, kelompok kami mencari 3 contoh aplikasi. Nah, yang pertama, senyawa terpenoid dapat digunakan sebagai bahan sediaan lotion. Menurut Masadi, pada tahun 2018, daun jeruk purut itu mengandung tanin 1,8%, steroid, dan terpenoid. Dan kandungan utama daun jeruk purut ialah minyak atsiri yang dapat mencapai nilai 2 hingga 3,5%. Yang terkandung dalam daun jeruk purut adalah senyawa terpenoid yang diyakini memiliki efek pengusir serangga. Hal tersebut dinyatakan juga oleh Harbon pada tahun 1987. Beliau mengatakan bahwa senyawa terpenoid merupakan bagian utama dari minyak atsiri yang menjadi penyebab bau harum dan wangi pada tumbuhan. Senyawa golongan terpenoid ini berpotensi sebagai antividan terhadap serangga, bersifat larvasida dan penolak serangga. Untuk aplikasi yang kedua, terpenoid sebagai agen bakteria terhadap bakteri. Nah, Wulansari dan kawan-kawannya mengemukakan bahwa ekstrak daun ara atau Ficus carica mengandung senyawa fenolik terutama flavonoid, terpenoid seperti yang terdapat pada minyak atsiri. Kandungan terpenoid daun ara merupakan bahan antibakteri yang juga menghasilkan zat antibakteri yang dapat menekan pertumbuhan bakteri yang resisten terhadap antibiotik yang ada. Nah, mekanisme kerja senyawa terpenoid sebagai zat antibakteri ini meliputi kerusakan membran yang disebabkan oleh senyawa lipofilik. Terpenoid dapat bereaksi dengan porin atau protein transmembran pada membran luar dinding sel bakteri, membentuk ikatan polimer yang kuat dan merusak porin, mengurangi permeabilitas dinding sel bakteri sehingga sel bakteri kekurangan nutrisi, pertumbuhan bakteri terhambat atau mati. Untuk aplikasi yang ketiga, terpenoid sebagai senyawa anti jamur. Nah, beberapa senyawa terpenoid khususnya kelompok sesquiterpen telah diketahui bersifat anti jamur. Senyawa sesquiterpen jenis ricitin, lubimindan, dan salofetivon merupakan phytoaleskin utama yang mengendalikan infeksi jamur pada umbi kentang. Sekian penjelasan mengenai materi terpenoid yang dapat kelompok A sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.